Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas yaitu mengenai peranan dan fungsi pajak. Nah, yang kita bahas pertama kali yaitu apa itu sebenarnya pajak. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi semua pajak itu digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi pajak. Ya, apa itu fungsi pajak? Fungsi pajak yang pertama ada fungsi anggaran. Yang kedua ada fungsi sebagai alat pengatur. Yang ketiga fungsi sebagai alat penjaga stabilitas. Yang keempat fungsi redistribusi. Tentunya kita harus kita bahas satu persatu ya, mengenai fungsi pajak sebagai fungsi anggaran. Fungsi anggaran di sini bisa disebut sebagai fungsi budgeter pajak, fungsi budgeter atau fungsi fiskal. Suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Jadi fungsi di sini adalah sebagai fungsi utama karena sebagai untuk memasukkan ke kas negara atau sebagai penerimaan yang utama. Kemudian dilanjutkan tadi sebagai alat pengatur, bahwa fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu di sini misalnya suatu pemerintah atau pemerintah itu memiliki tujuan. Ketika pemerintah berkeinginan untuk kepentingan petani ya, misalnya dalam negeri, bahwa pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan seperti pajak impor atau bea masuk atas kegiatan impor komoditas tertentu. Sebaliknya, pembebasan pajak ekspor merupakan salah satu, misalnya contoh peran pajak pada kegiatan ekonomi. Dengan pembebasan pajak ekspor, misalnya barang-barang Indonesia di luar negeri semakin kompetitif dan sekaligus menggairahkan perusahaan ekspor. Contoh lain, misalnya untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, salah satu alternatif yang diusulkan adalah penerapan ERP atau Electronic Road Pricing. Di sini salah satu bentuk implementasi pajak sebagai alat pengatur. Kemudian di sini tadi yang ketiga sebagai alat penjaga stabilitas, bahwa pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagai barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PBN. Di sini pajak penjualan barang mewah, misalnya terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan. Kemudian sebagai fungsi redistribusi pendapatan,
bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan. Ya. Membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, kemudian jembatan. Ya, bahwa kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu untuk membayar pajak. Ya, itu di sini sebagai fungsi redistribusi pendapatan. Ya, itu adalah mengenai fungsi pajak. Ya, dilanjutkan lagi, yaitu mengenai jenis-jenis pajak. Jenis pajak ada pajak berdasarkan sifat, pajak berdasarkan instansi pemungut, kemudian ada pajak berdasarkan pajak dan subjek pajak. Pajak berdasarkan sifat. Ada pajak tidak langsung, indirect tax. Kemudian ada pajak langsung, direct tax. Kemudian ada pajak berdasarkan instansi pemungutnya. Instansi pemungutnya. Itu ada pajak yang memungut itu siapa? Ya, ada pajak daerah. Berarti yang memungut adalah daerah setempat. Kemudian ada pajak negara atau di sini pusat. Biasanya disentralkan ke pusat yang memungut. Itu mengenai pajak pusat. Kemudian ada pajak berdasarkan subjek pajak. Ada maksudnya di sini berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Ya, tentunya ada dua, pajak berdasarkan objek di sini pajak objektif. Kemudian ada pajak subjektif. Ya, pajak objektif dan pajak subjektif. Jadi mari kita jelaskan tadi mengenai pajak subjektif. Ya, pajak subjektif di sini adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya atau wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Ya, tentunya ya. Tadi subjeknya kalau pajak bumi dan bangunan tentunya maksudnya objek ya. Objeknya di sini pajak bumi dan bangunan, kemudian subjeknya itu siapa ya. Subjeknya yang memiliki ya. Kemudian ada pajak objektif. Objektif, pajak yang dipungut berdasarkan objek tanpa memperhatikan wajib pajaknya. Jadi objeknya saja. Ya, misalnya kayak pajak penjualan. Objeknya penjualan apa? Penjualan apa? Misalnya penjualan tanah, ya objeknya ya pajak penjualan untuk tanah itu. Kemudian pajak penjualan barang-barang mewah, ya, jadi objeknya ya barang-barang mewah itu. Kemudian ada cukai, ya, jadi contohnya pajak penjualan dan cukai. Ya. Kemudian dilanjutkan manfaat pajak bagi perekonomian. Ya, manfaatnya apa? Yang ke-1, membiayai pengeluaran negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating. Ya, di sini yang langsung membayar ya. Contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Kemudian yang kedua, membiayai pengeluaran produktif.
pajak dapat membiayai pengeluaran produktif, di mana pengeluaran produktif di sini adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk membiayai pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak reproduktif. Ya, yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Jadi yang sifatnya reproduktif. Ya, dilanjutkan dengan tarif pajak. Tarif pajak. Ya. Jadi tarif pajak itu ada tarif proporsional, yang kedua tarif progresif, yang ketiga ada tarif degresif, kemudian yang keempat ada tarif tetap. Ya, kita jelaskan satu persatu. Nah, tarif proporsional, di mana di sini tarifnya tetap atau sejenis untuk setiap jumlah penghasilan. Jika penghasilan kecil, jumlah pajak kecil. Sebaliknya, jika penghasilan besar, jumlah pajaknya juga besar. Itu proporsional. Yang kedua ada tarif pajak progresif. Penetapan tarif pajak yang dibayar semakin besar jika penghasilan bertambah. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajak menjadi semakin besar pula. Kemudian yang ketiga ada tarif degresif tadi ya. Tarif pajak akan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Jadi, jika pendapatan semakin besar, maka tarif pajaknya menjadi semakin kecil. Jadi di sini kebalikan dari tarif progresif. Kemudian yang keempat ada tarif tetap. Besarnya pajak dikenakan jumlah tetap dengan jumlah rupiah tertentu. Jumlah pajak tetap berapapun jumlah pendapatannya. Ya, sudah jelas, dilanjutkan lagi. Yaitu perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, tentunya kita lihat dari dasar hukumnya, bahwa pada pajak pemungutannya diatur berdasarkan undang-undang. Ya, sedangkan pemungutan retribusi berdasarkan pada peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua dilihat dari balas jasa. Pada pajak, balas jasa tidak bisa ditunjukkan secara langsung, sedangkan pada retribusi, balas jasa dapat ditunjukkan secara langsung kepada individu. Ya. Yang ketiga, dilihat dari objek pemungutannya. Pada pajak, pemungutannya dilakukan secara umum, sedangkan pada retribusi, pemungutannya hanya dilakukan untuk orang-orang tertentu. Tentunya orang-orang yang menggunakan tadi jasa retribusi tadi. Misalnya penitipan sepeda, ya tentunya yang dipungut adalah orang yang menitipkan sepeda itu, gitu ya. Kemudian dilanjutkan berdasarkan sifat dan sanksi. Ya. Pada pajak, pemungutannya bersifat memaksa dan barang siapa yang tidak membayar maka akan mendapat sanksi secara yuridis. Pada retribusi, pemungutannya dapat dipaksakan, tetapi keputusan terakhir diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Kemudian dilihat dari lembaga pemungutannya, bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah saja. Ya. Ini adalah perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Ya, dilanjutkan mengenai pertanyaan bisa dilanjutkan di Google Classroom atau di media lain. Saya akhirin dulu. Terima kasih.
Semoga kalian sukses. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.